Ini pasal yang keberapa ini? Sudah hampir ya. Faslun fima yurithul hifdho. Faslun tining anika panika fasal. Fima idalem anerangaki bareng. Fima idalem anerangaki bareng. Yurithul hifdho se'amarithaki ponapama al hifdho dak hafalan. Yurithul hifdho se'amarithaki ponapama al hifdho dak hafalan. Wa fima ban idalem bareng. Wa fima ban idalem bareng yurithun nisyana se'amarithaki ponapama an nisyana dak lopaan. Pasal ini menerangkan tentang apa atau penyebab yang bisa menghambat hafalan. Fima yurithul hifdho. Maaf. Fima yurithul hifdho ini, pasal ini menerangkan tentang apa yang bisa menyebabkan kita cepat hafal. Wa fima yurithun nisyan, dan apa yang bisa menyebabkan cepat lupa. Apa saja keterangan-keterangan tentang perilaku atau kebiasaan yang bisa cepat hafal bagi kita dan cepat lupa bagi kita. Umpamanya kita belajar, tapi anak itu kok cepat hafal ya? Sekali dia itu diajarkan langsung dia itu cekatan, bisa hafal. Kok bisa? Kalau saya tidak. Kok malah berkali-kali berulang-ulang diajari tetap tidak hafal-hafal. Ini apa penyebabnya? Kayak dari itu musannif Imam Zarnuji dalam kitab ini menjelaskan wa aqwa asbabil hifdzi. Wa aqwa tining lebih kuat asbabil hifdzi, banyak sebab lekas hafal. Tining lebih kuat banyak sebab lekas hafal. Jadi penyebab orang itu bisa cepat hafal apa? Al jiddu panika angung kuaki, bersungguh-sungguh. Wal muwadhabatu ban ngalang kengaki. Wal muwadhabatu ban ngalang kengaki, disiplin. Wal muwadhabatu ngalangkeungaki atau disiplin. Watak lilul ghida ban masakone adeur, cenyak banyak adeur. Cek pol-pol. Mondrot cepet hafal. Wa salatul laili ban banyak salat malam. Tahajud. Qiyamul lail. Salat witir tengah malam. Wa qiraatul Qur'ani ban banyak maos Al-Qur'an. Ini salah satu cara kita agar bisa cepat hafal. Jadi dengan bersungguh-sungguh, kemudian istiqomah, disiplin, kalau memang sudah waktunya kita harus belajar, kita belajar. Ada waktu bermain, tapi jangan sampai kelewatan batas, sampai lupa belajar, main terus. Karena sekarang ini media online itu terbuka bebas bagi siapa saja. Yang namanya HP itu kita bisa pegang oleh siapa saja. Dan kita bisa memakai dan membuka apapun saja. Sekarang anak-anak sukanya main apa? Game. Nah, boleh main, tapi ada waktunya.
Takutnya main terus belajarnya lupa. Akhirnya hafalannya buyar. Pelajarannya yang mestinya harus dituntaskan hari itu juga karena sibuk lalai bermain sampai lupalah tugas-tugasnya. Ini salah satu penyebab hafalan kita itu berkurang. Jadi apa yang disampaikan oleh guru terbayang-bayang pikiran kita itu campur aduk. Ya, konsentrasinya itu sudah tidak bisa fokus. Akhirnya apa? Ketika dikasih keterangan-keterangan oleh guru itu mental, keluar semuanya. Yang masuk apa? Mainan. Ini salah satu cara kalau pengen kalian itu otak hafalan kalian itu cekatan, lebih mudah untuk bisa kita cepat hafal, maka salah satunya kita harus bersungguh-sungguh dan juga disiplin. Yang kedua, sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan, tapi sedikit makan ala kadarnya. Jangan sampai terlalu kenyang. Yang namanya terlalu itu nggak baik juga, ya. Cukuplah kita makan seadanya. Yang penting sudah terasa kenyang. Wa sholatul laili, dan sholat malam kita latih, ya. Karena ini kebutuhan kita di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa qiraatul Quran, termasuk juga membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita malas ketika sudah sholat maghrib selesai, kita sisakan waktu, ya. Sempatkan waktu kita itu setelah maghrib membaca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran baru kita mutolaah lagi pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari sekolah. Karena itu salah satu hal yang penting di dalam menuntut ilmu. Wa qiraatul Quran. Qila edabuaki laisa syai'un, tada ponapa situng-situng azyadu panika lebih atamba lil ibdida kahafal min qiraatul Qur'ani nadharan, min qiraatil Qur'ani etempeng maos Qur'an nadharan haleni ngalih. Muntro lebih atamba hafalan tro cekak hafalna nikah tada selebih bagus ketempeng mabanyak maos Al-Quran. Jadi Quran itu salah satu cara yang paling penting di antara cara-cara yang lain untuk bisa cepat hafal, maka sering-seringlah baca Al-Quran. Kira-kira baca Al-Quran dalam sehari itu berapa menit? 1 menit sudah capek? 1 hari pernah? Harus, ya. Harus dipaksakan dalam 1 hari, tidak boleh kita lepas membaca Al-Quran. Eman, ya. Karena ini tirakatnya kita sebagai orang yang menuntut ilmu, kita tidak boleh lengah atau menyanyiakan untuk tidak baca Al-Quran. Quran itu adalah kalamullah, debuna Allah, yang harus kita jadikan prioritas utama di dalam bacaan kita. Kalau bacaan-bacaan yang lain seperti halnya baca buku, itu tidak dapat pahala. Tapi kalau kita baca Al-Quran, pasti akan dapat pahala. Ini keistimewaannya Al-Quran. Di samping juga efeknya ketika sering baca Al-Quran,
bisa hafalan kita itu cekat, dan juga bisa mengobati hati yang gundah gulana atau yang susah. Insya Allah kalau kita membaca Al-Quran, segala bentuk permasalahan akan teratasi dan terobati. Maka dari itu, ketika sudah waktunya membaca Al-Quran, paling tidak kita berusaha, tidak bisa setengah juz, kita coba seperempat juz. Nggak bisa seperempat juz, kita 2 makro. Nggak bisa 2 makro, kita 1 makro. Nggak bisa 1 makro, setengah makro. Nggak bisa setengah makro, seperempat makro. Nggak bisa seperempat makro, 1 baris. Nggak bisa 1 baris, mate bein. Jadi kita diajarkan di sini ini agar senantiasa bisa juga cinta Al-Quran. Karena pertama kali kitab yang kita ajarkan atau yang kita dapat dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian keterangan-keterangan yang lain, barulah muncul kitab-kitab yang lain. Lebih-lebih lagi kalau misalkan kalian bisa hafal Al-Quran. Misalkan kalian setelah dari lulusan SMP mau melanjutkan the SMK Pondok Tahfidz misalkan. Boleh, nggak apa-apa. Tapi di sini masih belum ada. Doakan masih mudah-mudahan bisa ada. Atau kalian setelah lulus SMK nanti mau rencana mondok sambil kuliah. Boleh, nggak apa-apa. Atau kalian mau mondok sambil sekolah, bukan sekolah sambil mondok, kebalik. Ini yang mondok di Putri berapa? Ngacung? Lumayan. Ya pasti ya banyak kesan pengalaman ketika kalian mondok. Insya Allah. Yang penting bersungguh-sungguh. Wa qiraatul Qur'ani nadharan afdalu. Wa qiraatul Qur'ani nadharan afdalu, tining maos Al-Qur'an nadharan hale ningale afdalu panika langkong utama. Jadi melihat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan melihat, membaca Al-Qur'an dengan melihat itu lebih utama. Jadi dengan kalian mengaji Al-Quran, bawa Al-Quran terus dibaca, itu lebih utama daripada tidak melihat Al-Quran. Liqaulihi, karena debuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadharan. Ini debuna Kanjeng Nabi, tining lebih utamana banyak-banyak amal umat kaula. Afdalu a'mali ummati, tining lebih utamana banyak-banyak amal umat kaula qiraatul Qur'ani nadharan panika maos Al-Qur'an nadharan hale ningaleh. Ini sudah ada keterangan langsung dari Nabi Muhammad bahwa membaca Al-Qur'an dengan melihat itu lebih utama daripada tidak melihat. Terus apakah orang yang menghafal Al-Quran itu tidak baik? Sama baiknya, cuma lebih utama membaca
Al-Qur'an. Seperti itu ya. Jadi poin pentingnya kita di dalam menjaga hafalan kita muntero cekaah ilmu seka oleh dalam sekolahan harus pertama caranya bersungguh-sungguh, kemudian disiplin, kemudian menyedikitkan makan, kemudian sholat malam, dan terakhir membaca Al-Quran. Silakan kalian itu bisa lakukan, bisa semuanya itu lebih bagus, tidak bisa semuanya, sebagiannya saja, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah dikasih cara oleh Kiai Musonib agar hafalan kita itu tetap cekak, terus ingat, ya, gampang masuk semua keterangan-keterangan oleh guru. Kadang ketika kalian itu dikasih mata pelajaran, kemudian kalian nggak senang, misalkan apa materi yang paling tidak kalian senangi? Matematika. Ya. Tapi sebagian ada yang senang. Karena apa? Cepat menghitung. Sedangkan yang tidak senang, sengkah, bosan, bingung, takut. Ya, ketemu sama gurunya sudah takut, apalagi ketika diajarkan. Tidak masuk-masuk. Gimana ini caranya saya ini? Kok hitung-hitungan 1 tambah 1 kok bisa 3? Apa yang salah? Maka dari itu sudah jelas, Kiai Musonib sudah menjelaskan. Tinggal kalian itu merumuskan poin-poinnya, apa catatan-catatan penting dari Kiai Musonib ini. Ya, tentang tata cara agar kita dapat menjaga hafalan kita. Paham ya? Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan. Sekian ngaji kitab pagi hari ini. Wallahu alam. Ya Rabbi wa'fiqni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.